Pola hidup konsumtif tak bisa dilepaskan dari gaya hidup modern yang serba praktis dan mobile. Hal ini tentu didukung dengan teknologi canggih yang berkembang begitu pesat sehingga memudahkan berbagai kepentingan dan yang terpenting adanya daya beli. Di satu sisi, pola dan gaya hidup konsumtif memberikan kenikmatan dan kepuasan baik secara fisik maupun psikologis. Namun disadari atau tidak, gaya hidup konsumtif justru memiliki dampak kurang baik terhadap kesehatan finansial. Konsumtif dapat diasumsikan sebagai pemborosan. Sementara, pemborosan itu sendiri bisa dimaknai sebagai sesuatu perilaku yang berlebih-lebihan melampaui apa yang dibutuhkan. Ketika masih memiliki daya beli, perilaku konsumtif memang sangat mengasyikkan. Kita bisa membeli segala sesuatu yang tak hanya sekedar apa yang kita butuhkan, tetapi juga apa yang kita inginkan. Tanpa disadari, perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan, bahkan mengendap membentuk karakter yang sulit untuk diubah apalagi dihilangkan. Jika sudah demikian, bayangkan apa yang akan terjadi saat daya beli tidak terdukung lagi. Tentu saja, kesehatan finansial akan mengalami gangguan yang bisa jadi semakin kronis dari hari ke hari. Lantas, jika sudah terlanjur konsumtif, apakah kebiasaan buruk ini masih bisa diubah dan diperbaiki? Tentu saja. Intinya selama ada kemampuan dan kemauan untuk mengendalikan diri, pasti bisa. Mengendalikan diri dari perilaku konsumtif seolah masih tanpa abstrak. Bagaimana kita merealisasikannya? Berikut ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengubah daya hidup konsumtif alias boros. Yang pertama, menabung. Meski tampak sederhana, namun tidak semua orang bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung. Apalagi mereka yang bergaya hidup konsumtif, diakui atau tidak, banyak yang belum menyadari akan kepentingan menabung ini. Sekedar kesadaran mungkin sudah ada, tetapi belum terrealisasi secara terus-menerus. Kedua, membuat anggaran belanja. Anggaran belanja merupakan salah satu alat untuk mengatur aliran dana. Dalam konteks ini tentu saja yang menjadi fokus utama adalah perencanaan pengeluaran. Kebutuhan bisa mencakup harian juga bulanan. Setiap pengeluaran harus diatur dalam pos-pos yang jelas. Dengan demikian, anggaran yang disediakan untuk pemenuhannya juga bisa terpapak secara gamblang. Pembuatan anggaran belanja sekaligus bisa menentukan target pengeluaran. Membuat anggaran belanja sih mudah, tapi menepatinya itu yang susah. Apalagi ketika godaan belanja barang-barang di luar kebutuhan selalu menghampiri. Untuk itu, kemampuan mengendalikan diri sangat dibutuhkan agar anggaran belanja yang sudah dibuat dapat ditepati. Ketiga, prioritaskan kebutuhan penting. Penting dipahami bahwa kebutuhan tidak sama dengan keinginan yang diperlukan. Sederhananya, kebutuhan itu selalu perlu, sedangkan perlu tidak selalu butuh. Jadi kebutuhan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada keperluan atau hanya sekedar keinginan. Nah, untuk beranjak dari perilaku konsumtif ini, prioritaskanlah kebutuhan. Jika kebutuhan telah terpenuhi, maka keinginan atau keperluan bisa dipenuhi ketika ada dana sisa. Bukan kebalikannya, memenuhi keinginan terlebih dahulu dan mengesampingkan kebutuhan. Ketika dana telah habis atau memuaskan keinginan, muncul kebutuhan yang mau tak mau wajib dipenuhi, sehingga harus merogoh kocek lebih dalam. Beruntung kalau ada dana cadangan. Jika tidak, maka solusi yang harus diambil adalah dengan berutang. Tentu kondisi ini jauh dari tujuan hidup hemat. Keempat, menghindari pemakaian kartu kredit. Ada yang bilang kartu kredit tak ubahnya seperti kartu setan. Dia begitu mudah membujuk dan meraih berperilaku konsumtif dengan berbelanja berlebihan, bahkan untuk barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Mudah, praktis, dan gengsi. Menggelitik psikologis manusia terutama yang hidup di perkotaan. Tanpa disadari, iming-iming tersebut justru menjerumuskan secara finansial, karena penggunaannya akan dibebani dengan tagihan sebesar dana yang digunakan plus bunga. Transaksi dengan kartu kredit yang bersifat virtual tanpa uang tunai dan tinggal gesek seolah menyihir penggunanya untuk belanja dan terus belanja. Asik dan nyaman saja ketika menggunakannya, tetapi ketika sadar banyaknya tagihan dan pengeluaran barulah akan menyesakkan dada. Belanja menggunakan kartu kredit sebenarnya sah-sah saja, asal Anda memiliki komitmen dan kontrol diri yang kuat. Bagi Anda yang cenderung latah, sebaiknya menghindari berbelanja dengan kartu kredit dan lebih bijak jika menggunakan uang tunai. Dengan demikian, Anda tetap bisa mengontrol pengeluaran Anda. Kelima, kurangi jalan-jalan dan cuci mata di mal. Jalan-jalan dan cuci mata di mal atau pusat pembelanjaan memang sangat mengasyikkan. Namun akan berbahaya jika ini menjadi kebiasaan, maka lama-lama akan menguras kantong Anda. Mengapa? Cuci mata di pusat perbelanjaan berpotensi menimbulkan niat belanja yang tidak terduga dan terencana. Ketika melihat suatu barang yang didisplay di toko, bisa jadi Anda langsung tertarik dan ingin membelinya meskipun tidak ada rencana untuk membelinya dalam daftar belanja yang telah Anda buat. Kemudian yang keenam, mulailah berinvestasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk menghindari perilaku konsumtif sekaligus merencanakan kehidupan masa depan yang lebih baik. Apa sih kepentingnya berinvestasi? Investasi dapat dipahami sebagai penanaman modal pada suatu usaha atau barang tak bergerak dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang.